Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sehari ini melakukan perkuliahan secara daring ya, menggunakan media belajar Zoom. Jadi tatap muka kita pada hari ini itu kita lakukan secara daring menggunakan Zoom. Jadi kita kembali lagi di mata kuliah pirometalurgi dalam pertemuan kelima yaitu mengenai peleburan atau smelting. Sebelumnya mungkin ini sudah aktif semua ya. Untuk peserta sudah lengkap ya. Seharusnya sekitar 23 atau 24. Coba saya cek terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillah sepertinya semuanya dari video nampak eh, dalam keadaan sehat. Nah, sebagai pengantar pada perkuliahan hari ini, saya ingin menampilkan sosok profil yaitu siapa nih? Ada yang familiar nggak dengan foto yang saya tampilkan pada hari ini? Dosen Familiar, metalurgi Pak. ITB, Pak. Ya, dosen metalurgi ITB ya. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Ing Zulfiadi Zulhan STMT IPM. Jadi sebenarnya beliau dari 2023 sudah bergelar profesor ya, tapi kegiatan pengukuhan eh, profesornya baru akan dilaksanakan pada tahun ini nanti gitu ya, pada akhir tahun ini. Jadi kenapa saya tampilkan sosok beliau? Karena kalau kita lihat profil beliau di sini, jadi dari secara riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 di bidang teknik pertambangan dengan konsentrasi metalurgi gitu ya. Jadi masih tergabung dalam teknik pertambangan. Kemudian dia memiliki konsentrasi di bidang metalurgi. Kemudian dia melanjutkan S2 atau studi magister di ITB juga dengan konsentrasi korosi gitu ya. Nah, kemudian baru saat akan S3, beliau mengambil kuliah di Jerman, yaitu di RWTH Aachen, Aachen ya, RWTH Aachen, di bidang ferus metalurgi gitu ya. Jadi di bidang ekstraksi, khususnya metalurgi besi baja. Jadi karena mengingat kebutuhan dosen di ITB saat itu membutuhkan dosen dengan konsentrasi atau keahlian di bidang ekstraksi, khususnya di bidang pirometalurgi, beliau kemudian melanjutkan S3 di Jerman dan lulus pada tahun 2026. Dan tentu eh, ini saya tampilkan sedikit beberapa penghargaan maupun pengalaman yang beliau dapatkan atau yang beliau lakukan di tingkat internasional gitu ya. Jadi di 2006, 2028 dia mendapatkan penghargaan di Jerman sana, kemudian dari pengalaman industri dari masa studi S3-nya sampai kemudian pasca S3, pasca doktoralnya pun juga banyak terlibat dalam proyek-proyek strategis di bidang pirometalurgi, khususnya di bidang metalurgi besi dan baja. Jadi sosok beliau merupakan sosok yang harusnya menjadi inspirasi kita semua. Kenapa kita pada hari ini harus belajar pirometalurgi gitu ya. Nah, basic dari ekstraksi salah satunya adalah jalur pirometalurgi. Dan dengan memahami mata kuliah pada hari ini, kita juga eh, tidak menutup kemungkinan ya, salah satu mungkin di antara kita itu nanti bisa berkiprah seperti beliau, mendapatkan penghargaan di level internasional dan dan dapat terlibat secara langsung untuk mengerjakan proyek, gitu ya, terlibat secara aktif, kontribusi di bidang industri, bukan hanya nasional tapi internasional. Gitu ya. Harapannya semoga profil yang saya tampilkan ini dapat menjadi inspirasi kita semua kenapa kita harus belajar pada hari ini. Oke, selanjutnya ini merupakan pohon industri ya, pohon industri khususnya dari logam besi, besi atau baja gitu ya, pohon industri besi dan baja. Jadi ini bisa dilihat
Untuk yang berwarna biru itu merupakan industri-industri yang sudah ada di Indonesia. Sementara eh, kotak yang berwarna putih gitu ya, itu merupakan eh, ini ya, yang berwarna putih itu merupakan industri yang belum tersedia di Indonesia. Jadi menjadi tantangan kita tersendiri. Ini meskipun data tahun 2008, tapi kurang lebih ini tidak jauh berbeda kondisinya saat ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang saat ini, mungkin industri andalan kita seperti Krakatau Steel itu malah mengalami tren penurunan gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita tersendiri. Bagaimana kita dapat melengkapi gitu ya, membangun industri di bidang metalurgi besi dan baja ini secara lengkap gitu ya, untuk eh, untuk kemajuan bangsa kita. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, industri besi dan baja, kemampuan negara dalam memproduksi gitu ya, atau tingkat konsumsinya, jadi tingkat konsumsi suatu negara terhadap besi dan baja itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa tersebut. Karena besi dan baja itu merupakan logam strategis, logam dasar dalam infrastruktur gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumsi negara itu terhadap besi dan baja tinggi, maka bisa dikatakan pasti negara tersebut adalah negara maju karena dia cukup banyak menggunakan logam strategis besi dan baja ini dalam kegiatannya. Untuk selanjutnya, ini sebagai gambaran, jadi di Cina gitu ya, ada yang namanya Kementerian Metalurgi gitu, yang sudah dibangun sejak 1987. Nah, sementara di India, sahabat kita di Asia, itu juga memiliki Kementerian Baja namanya, Ministry of Steel, sejak tahun 1991. Dengan beberapa tugas, bisa Anda lihat di slide gitu ya. Khusus di Cina, pada akhirnya kemudian mereka mempunyai beberapa perusahaan andalan mereka yang memiliki konsentrasi atau memiliki tugas khusus untuk membangun gitu ya, untuk melakukan konstruksi industri ya, mengkonstruksi industri di bidang metalurgi ekstraktif gitu ya, terutama metalurgi besi dan baja. Ini beberapa perusahaan Cina, MCC, NV dan Cherry itu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa coba lihat, jadi industri Krakatau Steel gitu ya, itu sempat ingin membangun plant blast furnace, itu juga melibatkan kerjasama dengan Cina, yaitu khususnya untuk dari perusahaan MCC Cherry, gitu ya. MCC dengan Cherry. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, mumpung ini di bulan Agustus, saya ingin minta pendapat teman-teman, gimana sih sudut pandang teman-teman melihat tantangan apa saja yang perlu kita eh, tantangan apa saja yang kita hadapi dan perlu kita atasi gitu ya terkait hilirisasi sumber daya mineral dan kaitannya kenapa kita perlu belajar pirometalurgi untuk mendukung hilirisasi tersebut gitu ya. Di untuk memberikan pendapat silahkan teman-teman bisa join di link ini ya, https Padlet Imam Prasetyo dan seterusnya. Mungkin untuk linknya akan saya kirimkan di kolom chat ya. Ya. Jadi teman-teman silahkan klik di sebelah kanan bawah itu ya ada tanda plus ini kan. Silahkan kalian tuliskan NIM dan nama. Misalnya di sini. Ini udah nampak ya? Share screen saya dari Padlet ini. Udah nampak belum Mas, Mbak? Ya, bentar, Pak. Berapa? Ya, silahkan berikan pendapat. Misal NIM saya 116 14 0104 ya. 6. Jangan lupa ketika memberikan pendapat tambahkan kamera ya. Tambahkan kamera sebagai bukti kehadiran juga itu ya nanti. Jadi saya ingin lihat wajah teman-teman dalam kondisi aslinya seperti apa. Jadi tambahkan kamera di sisi sini. Silahkan ketika nanti bermasalah, silahkan nonaktifkan kamera untuk zoom, gunakan kamera untuk eh,
kamera untuk memotret wajah kalian. Kemudian setelah menambahkan kamera, silahkan berikan respon atau komen terhadap eh, pertanyaan tadi, gitu ya. Kalau ada yang sudah submit gitu ya atau publish komennya, silahkan ini ya, silahkan aktifkan mikrofonnya. Saya ingin coba cek apakah pendapat kalian bisa terlihat di sini gitu ya. Pak, izin ini Pak. Untuk kameranya itu di saya tetap error ya Pak. Waktu udah Oh gitu. dimatiin di Zoom juga. Iya. Ya kalau misalnya kameranya sedang error, harusnya memang ini sih kameranya dinonaktifkan dulu untuk zoomnya, kemudian nanti kameranya diaktifkan untuk submit komen. Tapi kalau misalnya memang bermasalah nggak bisa, silahkan komen ini aja mas. Pendapat kamu aja tanpa foto. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, Rikma. Pak, maaf tapi kamera saya kayaknya nggak bisa ya Pak tadi. Nggak apa-apa mbak. Sepertinya memang belum terbiasa ya untuk memberikan uh, foto gitu ya karena harus switch kamera. Menurut Rikma, tantangan ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang bersertifikasi ahli dalam penguasaan ilmu pirometalurgi. Tingginya biaya investasi dan persaingan global yang cukup ketat membuat kesempatan untuk industri hilirisasi berkembang di Indonesia semakin mengecil. Jadi ada beberapa faktor ya. Jadi kalau di sini saya tangkap menurut Rikma sumber daya manusia yang terbatas ya, yang memiliki kompetensi itu terbatas. Kemudian biaya investasi cukup tinggi, persaingan global cukup ketat, sehingga industri hilirisasi ini kurang dapat berkembang gitu ya. Oke. Mungkin yang lain silahkan submit secara singkat. Nah ini hanya sebenarnya ini adalah media untuk pengganti presensi ya, supaya saya nggak ngecek satu-satu kehadiran kalian. Silahkan submit pendapat secara singkat, sekaligus nanti saya jadikan bukti untuk presensi, pengganti presensi pada hari ini. Menurut Agatha, tantangannya adalah minimnya SDM yang berkompetensi. Jadi SDM di sini sumber daya manusia ya, Pak ya, bukan sumber daya mineral ya. Di minimnya SDM yang berkompetensi, kemudian ada isu mengenai pengelolaan limbah dan juga keterbatasan alat atau penunjang dalam dan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya ini ada pendapat dari Grace atau Jacqueline. Sebenarnya saya sendiri memiliki pendapat hilirisasi yang di Indonesia ini masih sangat kurang informasinya di masyarakat. Sehingga banyak orang salah kaprah dengan maksud dan juga tujuan dari hilirisasi. Alasan yang paling mendasar dari minimnya atau rendahnya hilirisasi ini adalah kurangnya SDM yang mumpuni. Masih banyak yang beranggapan hilirisasi ini adalah sebuah kegiatan yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Jadi ini sebagai akibat dari kurangnya informasi yang tersebar di masyarakat ya. Jadi pentingnya kita membumikan pirometalurgi menurut Jacqueline ini jadi hal yang penting gitu karena eh, pengondisian terhadap masyarakat nanti juga jadi penting. Dari Dava, industri metalurgi di Indonesia masih di tahap memulai dan merintis. Jadi hal yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan adalah jumlah serta kualitas SDM. Oke. Mungkin cukup itu ya yang saya bacakan. Silahkan nanti teman-teman sembari menyimak, nanti silahkan eh, submit gitu ya. Submit respon kalian sebagai rekam datanya nanti saya gunakan sebagai lembar presensi, pengganti presensi. Oke, saya lanjut lagi.
Setelah pengantar ini ada pretest ya, pretest singkat supaya teman-teman dapat gambaran gitu ya, mendapat gambaran apa aja yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan teman-teman bisa akses quizzes.com dengan kode 995 18094 atau bisa pakai QR code yang saya share di slide. Kurang lebih ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan, mungkin waktunya cukuplah 5 menit ya. Masing-masing soal nggak nyampe 1 menit itu harusnya. Jadi ini hanya sebagai gambaran aja supaya teman-teman kurang lebih mendapatkan gambaran. Kira-kira hari ini kita belajar apa sih? Bisa diakses nggak ini ininya? Bisa, Pak. Bisa ya, QR code-nya ya. Ada 5 pertanyaan, silakan dikerja. Setelah pengantar ini ada pretest ya. Baru 16 ya yang join ya. Silakan yang lainnya segera join untuk melaksanakan kuis. Boleh. Ya. Agatha udah selesai ya ini ya. Agatha, Akila, Sudah, Pak. Ihsan, ya kira sudah. Kemudian siapa nih? Nelly, Rikma, Mei, udah ya. Oke, oke. Hasilnya mungkin saya share. Ini ya, jadi hasilnya mungkin bisa dilihat. Peringkat pertama Agatha, kemudian peringkat kedua Akila, dan peringkat ketiga ada Epi. Ya. Jadi selamat. Oh, maaf. Harusnya skornya Agatha, Akila, dan juga Ihsan Rahmanto. Tiga. Di ketiganya menduduki peringkat teratas. Selamat. Jadi untuk 4 eh, peringkat teratas ini nanti kemungkinan jadi ketua kelompok ya untuk sesi diskusi. Sekaligus nanti coba dilihat sambil saya lihat dengan nilai sebelum ini ya, sebelum pertemuan ini. Gitu. Kemungkinan Agatha, Akila, Ihsan Rahmanto, dan Nelly menjadi ketua kelompok, tapi nanti saya coba gabungkan dengan nilai sebelumnya gitu ya. Oke, untuk kuisnya bisa kita lanjut ya ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu menerapkan kaidah dasar keteknikan
untuk menyelesaikan permasalahan pada proses pirometalurgi ekstraksi dan pemurnian, khususnya mengenai proses peleburan, prinsip-prinsipnya, dan juga teknologi peleburan. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran kita hari ini, target pembelajaran kita. Ya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan peleburan. Jadi di minggu lalu teman-teman sudah belajar mengenai terak, mengenai teori terak dari eh, teori molekuler terak, teori ion terak, kemudian eh, beberapa teknik atau rekayasa untuk merekayasa terak gitu ya. Terus kita juga sudah menghitung kapasitas sulfida terak itu juga dari tugas dan juga diskusi dari minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita sudah bisa menyimpulkan kurang lebih kalau kita ingin membuat logam yang bagus ya, atau dalam hal ini dikatakan baja ya. Kalau kita ingin membuat baja yang bagus, maka kita harus membuat selek yang bagus atau terak yang bagus. Di ibaratnya seorang ahli pirometalurgi itu merupakan avatarnya terak gitu ya, avatarnya selek. Jadi avatarnya itu kalau avatar kan pengendali air, tanah, bumi, dan udara ya. Nah, kalau kalian sebagai ahli pirometalurgi, supaya kalian ahli untuk menghasilkan logam yang baik, proses dengan efisiensi yang baik, maka kalian harus dapat mengendalikan slack gitu ya. Kalian harus menjadi pengendali slack atau terak. Tadi kita akan belajar mengenai peleburan, jadi silahkan baca selama 10 menit mengenai buku yang saya share di eh, LMS Pada maupun sudah saya share via ini ya, via grup WA materi mengenai peleburan itu subbab 523 dari bukunya PC Hayes ya. Ini dosen dari Queensland. Proses Principle in Minerals and Materials Production edisi keempat. Jadi silahkan kalian coba baca 10 menit supaya nanti kita dapat melakukan pembelajaran secara aktif gitu ya. Sebagai gambaran nanti silahkan buat rangkuman juga ya, poin-poin pentingnya aja sekaligus kalian eh, catat poin pentingnya, subbabnya kira-kira subbab pentingnya apa sih di bagian peleburan ini di subbab 523 itu gitu. Prinsipnya seperti apa, teknologi yang sering digunakan seperti apa, dan seterusnya. Saya kira dua itu sih yang penting yaitu mengenai proses peleburan itu seperti apa, prinsip peleburan itu seperti apa, dan juga teknologi gitu. Nanti sekaligus menjadi tugas rangkuman dari akhir sesi ini. Ya. Baru 16 ya yang join ya. Silahkan yang lainnya segera join untuk melaksanakan. Mungkin cukup ya. Udah 10 menit ya nih ya kayaknya. 14 sudah. Oke. Mungkin dari yang kalian baca secara singkat, saya share. Mana nih? Hmm, Cacak ya. Ya, dari Mas Toar, Toar Radian. Apa Mas yang sudah Mas Toar baca ya, Mas? Mungkin bisa sampaikan secara singkat aja gitu sebagai pendahuluan. Eh, menurut saya yang habis saya baca itu tentang saya baru baca yang di awal tuh Pak, yang liquid separation itu Pak. Hmm. Nah, di liquid itu kalau saya baca itu tergantung dari em, kan memisahkan dua komponen tuh Pak. Contohnya kayak apa air dan minyak gitu Pak. Nah,
itu kan juga nanti dipakai dalam proses pirometalurgi. Makanya kita memisahkan itu berdasarkan dari komponen itu, terus penggunaan dari temperatur yang optimum, optimal sehingga penggunaan energinya itu nggak terlalu boros. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, Mas Toar. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita dengarkan satu pendapat lagi ya. Kita acak lagi selanjutnya. Ini angkatan bawah semua ini. Pokoknya angkatan 22 ya. Satu lagi coba. Angkatan 2022. Ya, kita Mas Rizky Aji gitu ya. Silakan Mas Rizky Aji. Gimana pendapatnya Mas Rizky Aji? Apa yang sudah sempat dibaca secara cepat ya? Jadi kalau Mas Towar menjelaskan bahwa liquid-liquid separation ya, pemisahan liquid dengan liquid itu dia membaca analogi yang paling sederhana adalah seperti air dengan minyak gitu ya. Nah, di proses pirometalurgi nanti juga ada pemisahan yang mirip dengan air dengan minyak gitu ya. Sama-sama liquid tapi bisa dipisahkan. Itu yang ditangkap Mas Towar. Kalau Mas Rizky Aji apa Mas yang bisa di-share gitu ya dari apa yang Mas Rizky Aji baca secara singkat? Mungkin teknologinya atau hal lainnya gitu mungkin. Atau contoh pemisahannya gitu kan, liquid dalam pirometalurgi itu apa aja sih contohnya? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Mungkin melanjutkan pendapat dari Mas Tuar yang tadi. Mungkin contoh liquid yang buat apa kombinasi liquid dalam piro itu mungkin ada metal dengan slag, terus ada matte dengan slag, metal dengan matte atau metal dengan molten salt. Terus ada juga syarat pertama dari pemisahan liquid itu yang pertama itu ada fase dari fase dari campuran tersebut harus dalam fase liquid. Oke gitu ya. Jadi benar ya yang disampaikan Mas Rizky Aji tadi ya. Kita beri applause Benar. dulu lah untuk Mas Towar dan Mas Rizky Aji. Oke. Mungkin ada satu lagi yang ingin berpendapat tanpa kita kita putar ininya spin undiannya tadi. Mungkin yang cewek, gantian yang cewek ya kayaknya dari tadi kan Mas Toar angkatan 23 nih yang mengambil mata kuliah di atasnya gitu kan. Kemudian angkatan 2022 sudah ada Mas Rizky Aji ya. Mungkin yang cewek ini mungkin ada yang mau berpendapat ya. Mbak Merinda, Mbak Epi, Mbak Agatha, Mbak Akila, Mbak Jacqueline, Mbak Gia, atau mungkin Mbak Rikma, atau Mbak Nelly. Silakan yang cewek siapa yang mau mewakili untuk mau berpendapat. Mungkin yang belum disampaikan mengenai teknologinya ya, contoh reaktornya apa gitu. Silahkan Mas Ihsan Rahmanto. Mau izin kamar mandi sebentar. Ini yang cewek siapa nih? Apa harus kita putar pakai spin gitu ya? Sampai kita dapatkan yang cewek itu ya. Oke, mungkin supaya nggak berlama-lama, kita putar semoga kita dapatkan yang cewek ya. Kebetulan cewek. Mbak Mei Rinda, silahkan Mbak Mei. Gimana pendapatnya Mbak Mei? Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon maaf, kebetulan saya belum membaca yang sampai reaktor itu. Saya baru Oke, membaca yang pemisahan liquid itu. Di situ saya tuh membaca bahwa pemisahan fasa cair itu, pemisahan fasa cair yang tidak tercampur itu merupakan teknik yang paling banyak digunakan di industri metalurgi ini. Nah, prosesnya itu mempertimbangkan dua cairan umum seperti minyak dan air, di mana interaksi molekuler dalam cairan sebagian besar itu bersifat kovalen dalam minyak, hidrokarbon, dan ionik dalam air.
cairan memiliki kelarutan yang terbatas sehingga dengan perbedaannya itu larutannya itu tidak dapat bercampur. Jika larutan terdispersi satu sama lain itu, contohnya seperti pengadukan dan dibiarkan mengendap, itu tuh akan terbentuk dua lapisan yang berbeda dan itu tuh bisa dipisahin karena cairan yang lebih padat itu akan mengendap dan bisa dipisahkan dengan penuangan dengan cara hati-hati. Nah, prinsip ini tuh juga digunakan untuk dalam proses pemisahan logam di pirometalurgi. Kita. Oke, terima kasih Mbak Mei. Kita beri aplaus dulu ya untuk pendapatnya Mbak Mei karena ada berani berpendapat. Keluar ya, contoh pemisahan eh, liquid dengan liquid itu memang paling banyak digunakan dan contoh paling sederhana yang bisa kita temui sehari-hari itu adalah ketika kita melihat air dengan minyak gitu ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin akan saya lanjutkan eh, PPT kita gitu ya. Jadi memang tugas membaca ini membuat rangkuman semoga ini bisa membiasakan kalian karena kemampuan literasi ya, kemampuan membaca, menafsirkan data dan saya berikan tugas dalam bentuk rangkuman itu nanti semoga bisa membuat kalian terbiasa untuk menyaring gitu ya. Jadi katanya kemampuan bahasa itu merupakan kemampuan bernalar. Jadi kalau kalian terbiasa dengan membaca, kalian terbiasa memiliki kemampuan eh, literasi yang cukup bagus, itu harapannya kalian juga meningkatkan kemampuan kalian dalam bernalar gitu ya. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai prinsip peleburan gitu ya. Ini sebelumnya gambaran skenario pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi adalah 10 menit pengantar dan pretest, kemudian penguatan konsep kalian lakukan dengan membaca, dan materi dari saya sekitar 20 menit, kemudian kita lanjutkan nanti untuk studi kasus dan diskusi kelompok gitu ya. Jadi silakan disiapkan. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan metode ceramah gitu ya, satu arah selama 20 menit, kurang lebih 20 menit. Jadi yang awal ingin saya jelaskan yaitu mengenai prinsip peleburan. Seperti yang sudah kalian baca dari buku tadi, jadi memang eh, peleburan ini merupakan proses pemisahan yang dari proses pirometalurgi yang paling sering digunakan. Jadi, selain dengan proses peleburan, di pertemuan pertama kita sudah tahu bahwa beberapa proses pirometalurgi itu akan mengakibatkan yang pertama, yaitu energi panas hanya cukup untuk merubah sifat fisik ataupun merubah sifat kimia gitu ya dari padatan mineral ya batu galian bahan galian yang kita miliki gitu ya mineral yang kita miliki di masih dalam bentuk fase padat. Kemudian panasnya yang kedua, kategori jenis yang kedua adalah reaksi yang mana ketika energi panas itu digunakan sampai dapat merubah fase padatan kita ya mineral kita sampai ke fase gas sehingga nanti akan terjadi pemisahan pada fase gas. Nah, yang ketiga adalah panas yang kita miliki, yang kita libatkan dalam suatu tungku atau reaktor, itu dapat mengubah fase mineral yang berupa padatan sampai ke dalam bentuk cairan. Nah, secara karakteristik proses peleburan atau proses pemisahan antara liquid dengan liquid itu merupakan proses pemisahan yang paling sering banyak digunakan di proses-proses pirometalurgi, gitu ya. Karena kalau dalam bentuk padatan itu biasanya interaksinya gas dengan padat ya. Itu proses reaksi pemisahannya nggak terlalu efisien. Kalau sampai berubah wujud menjadi gas, itu yang susah adalah proses kendalinya gitu ya. Dalam mengendalikan gas atau tekanan uapnya itu nanti. Sementara yang paling pemisahnya yang cukup efisien
dan juga pemisahannya efisien dan energinya tidak terlalu tinggi, itu adalah kita ubah mineral padatan kita itu menjadi liquid gitu. Ketika sudah menjadi liquid, nanti baru bisa dipisahkan antara larutan-larutan yang terbentuk atau liquid-liquid yang terbentuk. Oke, ini ada sedikit video. Video ini adalah video tapping dari cukup encer ya, dari lelehan logam gitu ya. Jadi ini sepertinya mini blast furnace. Kalau saya lihat dari sumber videonya itu adalah mini blast furnace. Kemudian eh, dia sedang melakukan proses tapping gitu ya. Jadi bisa dilihat temperatur yang disebut sebagai larutan itu bukan hanya larutan-larutan pada temperatur rendah, tapi lelehan logam, lelehan terak itu juga termasuk dalam suatu larutan. Kalau kita ingat di kimia itu yang namanya larutan adalah ketika kita campurkan minimal dua zat gitu kan, dua zat ketika kita campurkan dalam fase larutan, dalam fase enggak, dua zat ketika kita campurkan itu akan membentuk satu jenis zat yang baru yang sifatnya adalah homogen. Kalau dia sifatnya masih heterogen, itu bisa dinamakan suspensi, campuran, dan seterusnya. Yang namanya larutan, ketika dia disebut sebagai satu larutan, itu sifatnya harusnya homogen. Nah, dalam video tersebut, ini kan terjadi pemisahan ya, yang dituang adalah tappingnya ini adalah lelehan terak, kemudian bawahnya adalah logam. Tanyanya, kenapa bisa terjadi pemisahan? Kira-kira kenapa? Setidaknya ada tiga ya, ada tiga skala pengamatan yang bisa kita gunakan. Kenapa slag dan lelehan logam itu bisa dipisahkan? Yang pertama adalah skala molekuler. Itu bisa kita lihat dari ikatan kimianya. Kemudian kita tingkatkan skala pengamatan kita menggunakan sudut pandang termodinamika. Dan yang terakhir kita gunakan sudut pandang yang lebih makro lagi, yaitu sudut pandang dari fenomena transport. Jadi untuk mengkaji satu fenomena, kenapa bisa terjadi pemisahan liquid dan liquid, itu bisa kita bagi menjadi tiga ya. Dari sudut pandang mikronya seperti apa, paling mikro dari sudut pandang molekuler seperti apa, kita naikkan skalanya dalam sudut pandang termodinamika gimana, kemudian kita naikkan lagi dalam skala yang lebih makro, dari aspek fenomena transportnya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah analogi yang mungkin juga diberikan dalam ini ya, dalam buku yang sudah kalian baca tadi. Jadi, fenomena pemisahan antara liquid dengan liquid, antara larutan dengan larutan, itu bisa kita amati dari fenomena ketika air dengan garam ataupun air dengan gula, ketika kita campur menjadi satu larutan ya, dinamakan larutan garam ataupun larutan gula. Sementara kalau kita lihat air dengan minyak ketika kita campur, itu meskipun kita aduk gitu ya, itu tetap terdispersi gitu ya, tidak benar-benar bisa menjadi suatu larutan yang homogen. Mengapa bisa terjadi? Dari skala molekuler itu ada perbedaan ikatan kimia gitu ya. Kalau kita lihat air itu sebenarnya ikatannya ikatan kovalen ya. Benar nggak? Kovalen kan? Kovalen meskipun air ini sebagai pelarut dia memiliki sifat khusus lainnya ya. Dia memiliki kecenderungan untuk terpolarisasi sehingga kalau kita lihat konsep asam basa H2O itu akan terpecah menjadi H plus sama OH minus gitu kan. Itu. Karena ada ketika kita campur dengan garam, contohnya garam dapur NaCl ya. NaCl ikatannya apa nih? Ionik. Ionik ya, Mas Azhar ya. Oke. Dalam hal ini meskipun dia berbeda ikatan, tapi karena air tadi punya sifat pelarut khusus ya, sifat khusus terkait pelarutan sebagai pelarut, yaitu memiliki dipol, dia tetap masih bisa tercampur menjadi satu larutan. Sementara air dengan minyak, minyak sendiri merupakan ikatannya adalah ikatan hidrokarbon gitu ya, valen murni yang tidak memiliki
apa namanya kutub gitu ya, tidak terpolarisasi dan juga tidak bersifat elektrolit, sehingga ketika dia dicampur dengan air itu tetap tidak bisa tercampur menjadi satu larutan. Begitu juga dengan beberapa jenis larutan pada temperatur tinggi gitu ya. Kita punya beberapa larutan, misalnya adalah mate atau itu merupakan lelehan logam sulfida. Dia ikatannya adalah ikatan kovalen, kemudian eh, terak atau slag itu adalah logam oksida ya, pengotor oksida yang berkumpul menjadi satu. Itu jenis ikatannya bisa berupa ionik atau kovalen. Itu kita lihat lagi teori pada pertemuan sebelumnya ya. Di terak atau slag bisa dilihat sebagai eh, ionik maupun kovalen. Yang selanjutnya garam logam, lelehan garam logam pada temperatur tinggi itu dia ikatannya adalah ikatan ionik, bisa dalam bentuk halida, nitrat, karbonat dan seterusnya. Dan yang terakhir, larutan pada temperatur tinggi yang kita miliki adalah lelehan logam atau molten metal. Dia memiliki jenis ikatan berupa ikatan logam ya atau metalik. Nah, kombinasi dari beberapa jenis larutan yang kita miliki pada temperatur tinggi ya sampai dia berubah menjadi liquid atau larutan itu menyebabkan kita memiliki beberapa opsi pemisahan gitu ya. Jadi ketika kita memiliki logam dan terak itu tetap bisa dipisahkan karena dia berbeda jenis ikatan. Mate dengan terak juga bisa kita pisahkan. Begitupun ketika kita memiliki tiga jenis larutan seperti logam, mate dan terak itu bisa tetap kita pisahkan. Biasanya sistem tiga larutan seperti ini bisa kita temui di nikel, nikel untuk menghasilkan nikel mate ataupun tembaga ya, ekstraksi tembaga untuk menghasilkan CU mate itu biasanya. Oke, mungkin ini adalah prinsip pemisahan dari skala molekuler. Untuk selanjutnya kita naikkan skala pengamatan kita dari aspek termodinamika. Silakan ingat kembali konsep larutan non ideal pada termodinamika. Kalau dari jenis larutan non ideal dua gambar ini ya, yaitu larutan non ideal yang mengalami deviasi positif dan deviasi negatif, manakah larutan non ideal yang memenuhi syarat pemisahan peleburan? Silahkan nih, siapa nih mau menjawab, mau berpendapat? Manakah jenis eh, kedua larutan ini ya yang memenuhi syarat pemisahan ya, pemisahan larutan? Harus diacak lagi nggak ini? Atau ada yang mau berpendapat? Mungkin ini ada yang pakai dua akun ya, satu akun buat dua orang ya. Ini Mas Afif sama Mas Fatih ini. Harusnya dengan gabung dua orang nih bisa berpendapat ini. Silahkan Mas Afif atau Mas Fatih. Mana? Oh, bahkan bertiga ya. Ada di belakangnya ada siapa itu? Silahkan berpendapat Mas. Mana jenis larutan kedua ini yang memenuhi syarat pemisahan gitu ya dalam konteks peleburan. Yang mengalami deviasi positif ini kan atau yang mengalami deviasi negatif. Menurut kami yang sebelah kiri Pak yang mengalami deviasi positif. Karena ikatan antara AB itu lebih lemah daripada ikatan dengan AA sehingga mudah dalam memisahkannya Pak. Seperti Ya, itu. betul ya. Kita beri applause dulu untuk Mas Afif tadi yang berpendapat ya. Itu hasil diskusi sendiri atau ini Mas? Pendapat sendiri atau hasil diskusi Mas? Kebetulan ini kami saling beradu argumen Pak sehingga menciptakan diskusi kecil-kecilan dan ternyata benar. Alhamdulillah. Oke Mas. Oke, Mas. Jadi benar ya apa yang dikatakan Mas Afif yang dari diskusi dengan Mas Fatih dan siapa Mas siapa namanya? Komting kalian gitu ya. Jadi memang benar ya, ini bisa dibaca juga. Jadi dari grafik sebelah kiri ini menampakkan grafik
larutan non ideal yang mengalami deviasi positif gitu ya, plus deviation. Sementara yang kanan adalah deviasi larutan non ideal yang mengalami deviasi negatif. Sini dikatakan larutan ideal non ideal yang mengalami deviasi positif itu merupakan larutan yang interaksi antara A dan B yang berbeda jenis gitu ya, itu lebih lemah dibandingkan dengan interaksi antara sesama jenisnya gitu ya. Jadi diibaratkan misalnya kita di sini punya terak dengan logam, maka interaksi terak dengan logam itu lebih lemah dibandingkan interaksi antara terak dengan terak, logam dengan logam. Jadi syarat terjadinya pemisahan ya dalam konteks peleburan itu adalah sifat larutan, interaksi antara larutan dengan larutannya itu memenuhi syarat ini ya, larutan non ideal yang mengalami deviasi positif. Jadi dari sudut pandang termodinamika, ketika kita punya larutan non ideal yang sifatnya positif, mengalami penyimpangan positif, itu berarti bisa kita katakan nanti akan dapat kita pisahkan gitu ya antara satu dengan satunya, komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah segi dari sudut pandang fenomena transport dari skala yang lebih makro. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah bisa kita ketahui bahwa ada beberapa sifat terak gitu ya. Ini mungkin contohnya adalah dari kiri dan kanan itu adalah grafik mengenai sifat terak, gitu kan. Sebelah kiri mengenai viskositas dan sebelah kanan densitas. Jadi syarat selanjutnya ya agar larutan, misalnya kita punya dua larutan itu bisa dipisahkan. Selain memenuhi syarat 1 dan 2, driving force-nya ya, jadi gaya pendorong agar bisa terjadi pemisahannya itu juga harus baik. Dari segi densitas, setidaknya kita harus memiliki dua larutan dengan perbedaan berat yang cukup signifikan gitu, sehingga lebih mudah dipisahkan. Kemudian dari segi viskositas, kita juga perlu perhatikan jangan sampai jenis larutan yang kita miliki itu bersifat terlalu viskositasnya tinggi gitu ya, terlalu kental. Bagaimana cara mengatur viskositas maupun densitas ini gitu ya. Terutama viskositas itu bisa kita atur dengan cara mengatur komposisi teraknya gitu ya. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ingin menjadi ahli pirometalurgi yang baik, kita harus bisa mengendalikan terak atau slag gitu ya. Kalau dari segi densitas itu bisa perlu kita cermati mungkin perbedaan beratnya gitu ya harus cukup signifikan. Kalau misalnya kita lihat yang namanya logam itu pasti lebih berat dibandingkan terak ya. Kalau terak itu kan oksida, oksida kan berat O itu kan berat molekulnya kan 16 kan. Sementara logam itu pasti nilainya berat molekulnya MR-nya itu lebih besar-besar. AR-nya ya. AR-nya itu nilainya pasti besar. Jadi secara umum pasti bisa dipisahkan. Mungkin itu adalah 3 prinsip pemisahan yang perlu kita pegang. Ini adalah contoh diagram Turner ya, yang bisa digunakan acuan. Dengan melihat diagram Turner ini kita bisa melihat komposisinya gimana sih supaya kita bisa memiliki dua larutan yang terpisahkan. Ini adalah diagram Turner apa ini? Antara S, Cu, dan Fe gitu ya. Ini digunakan pada proses peleburan tembaga. Gitu. Ini adalah isotermal ya, jadi di 1200 derajat Celcius. Mungkin ada yang bisa berpendapat di manakah komposisi ya supaya kita bisa dapatkan liquid metal dan mate gitu, misalnya. Metal dengan mate. Di mana? Di sini ya. Di sini ataupun di sini itu akan menghasilkan larutan yang bisa kita pisahkan. Sementara kalau misalnya di daerah sini artinya komposisi sulfurnya itu terlalu tinggi gitu ya. Kan ini berarti sulfur kan. Makin ke atas ini kan makin sulfurnya makin tinggi gitu. Ketika sulfurnya semakin tinggi, maka akan terbentuk mate dengan gas di temperatur 1200 dengan tekanan 1 bar. Jadi
eh, komposisi secara umum itu bisa kita atur juga agar pemisahan yang kita inginkan itu dapat terjadi. Oke, untuk selanjutnya adalah teknologi peleburan, tapi mungkin karena waktunya singkat dan kita juga sudah bahas di tanur dan bahan bakar ya. Jadi kita nanti akan lebih banyak membahas mengenai electric furnace ya. Untuk blast furnace ini saya sampaikan sebagai pengantar singkat. Untuk 3 jenis furnace selanjutnya itu nanti kita banyak bahas, sudah kita bahas di bagian apa namanya mata kuliah tanur dan bahan bakar. Ini ada beberapa teknologi atau reaktor yang digunakan untuk proses peleburan pada proses pirometalurgi. Jadi ini blast furnace merupakan teknologi yang paling tua gitu ya untuk melebur logam gitu ya. Jadi dari awalnya itu merupakan eh, asal mula di mana blast furnace itu dikembangkan, yaitu dikembangkan oleh Abraham Darby. Kemudian sampai pada akhirnya kita memiliki gambar di sebelah kiri yang menampilkan blast furnace modern saat ini gitu ya. Jadi pada intinya blast furnace itu adalah counter current reaktor. Jadi material umpan dimasukkan dari atas ya. Sementara eh, gas ya itu dari tuyer sini akan dihembuskan, gas reduktor itu akan dihembuskan dari bawah ke atas. Jadi akan terjadi interaksi antara material feed, material umpan dengan gas reduktornya. Nah, katanya tadi ini Pak, proses peleburan itu pemisahan liquid dengan liquid. Kok ini tadi antara padatan dengan gas. Nah, di mana proses pemisahan liquid dengan liquidnya? Dia untuk di blast furnace, proses pemisahan liquid dengan liquidnya atau peleburannya itu adalah di bagian bawahnya. Jadi hasil dari counter current tadi ya, reaksi counter current tadi itu akan menghasilkan lelehan logam dan lelehan terak yang berada di daerah bawah sini. Orang saking penasarannya itu ya, gimana sih sebenarnya interaksi persisnya di blast furnace itu seperti apa itu. Saking penasarannya, eh, asal mulanya itu blast furnace ada yang sampai melakukan ini. Blast furnace ketika sudah beroperasi cukup lama, kemudian dihembuskan pendingin berupa nitrogen ya, nitrogen cair, dilakukan quenching, kemudian blast furnace yang besar itu dibelah menjadi dua gitu. Di blast furnace sampai dibelah secara nyata, kemudian kita lihat pola interaksinya itu seperti apa sih, bekasnya itu seperti apa sih. Jika pada temperatur tinggi langsung kita quenching, maka kita dapat lihat profil reaksinya itu seperti apa dalam blast furnace. Nah, dari situ kemudian menjadi asal mula orang itu dapat menjabarkan secara rinci proses kerja di dalam blast furnace. Sampai pada saat ini mungkin ada model proses modeling fenomena transport maupun lainnya terkait blast furnace ini. Ya, asal mulanya orang saking penasarannya itu sampai membelah blast furnace menjadi dua. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan reaktor utama kita yang akan kita bahas yaitu mengenai electric furnace. Jadi dari klasifikasi ini ya, klasifikasi electric furnace berdasarkan jenis listriknya itu bisa kita bagi menjadi dua yaitu DC dan juga alternating current ya, listrik searah dan listrik bolak-balik. Untuk listrik searah, ciri khasnya adalah katodanya adalah berjumlah satu, kemudian dasar dari tungkunya itu bersifat sebagai anoda gitu ya. Jadi karena dia cuma satu arah, maka katoda dengan anoda ini berada di atas bawah seperti ini gitu. Antara katoda dan anoda itu adalah feed yang akan kita lebur. Ini sebelumnya laser yang saya gerakkan ini terlihat ya. Oke. Lihat, Iya, Pak. Pak. Nah, untuk jenis yang kedua adalah alternating current ini ya, electric furnace. Jadi electric furnace jenis ini menggunakan 3 elektroda yang mana atau 3 fasa. Kemudian interaksi antara elektroda ini akan menghasilkan loncatan elektron yang digunakan untuk melebur. Kurang lebih seperti itu. Jadi prinsip kerjanya dari kedua jenis ini itu dibedakan berdasarkan listriknya gitu ya. Jenis listriknya. Harusnya sudah kalian pelajari di teknik tenaga listrik terapan ya. Semester berapa? Teknik tenaga listrik terapan 3 atau 4 ya? 4 ya kayaknya ya. 3, Pak. 3, Pak. 3 ya. Nah, harusnya udah kalian dapatkan. Nah, sebelum slide selanjutnya adalah berupa
Oke. Nah, sebenarnya cara kerja dari electric furnace ini seperti apa sih? Di eh, syarat tunggu peleburan atau tunggu dalam pirometalurgi itu kan harus jelas ya sumber panasnya itu dari mana. Nah, electric furnace itu sumber panasnya adalah dari listrik. Jadi gimana bentuk konversi dari listrik menjadi panas? Jadi listrik yang mengalir pada elektroda itu diberikan beda potensial yang cukup tinggi, yang sangat tinggi bahkan. Karena adanya beda potensial yang menjadi driving force, maka saking tingginya perbedaan tersebut akan terjadi lompatan elektron. Lompatan elektron antara elektroda satu dengan elektroda lainnya, yang mana loncatan elektron itu ketika terjadi melewati udara ya, udara ini kan tahanannya kan sebenarnya kan tinggi, nilai tahanan atau nilai R-nya itu kan tinggi. Jadi nilai tahanan udara tinggi, tapi dia bisa sampai loncat ya antara elektrod, maka bisa dipastikan di udara itu nanti akan terjadi konversi energi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dikatakan sebagai gambaran, temperatur yang paling tinggi di dekat katoda ini tempat terjadinya loncatan elektron itu bisa mencapai 3000 derajat Celcius lebih gitu ya. Jadi pusatnya ini 3000 derajat lebih gitu. Ketika dia loncat dan digunakan untuk melebur, pasti itu menjadi lebih turun. Itu kurang lebih prinsip gimana konversi dari elektrik menjadi panas ya. Bisa dipahami untuk cara kerja dari electric furnace ini? Saya mungkin kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu. Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi electric furnace dari cara kerjanya gitu. Kalau tadi kan dari sumber dari jenis listriknya. Ini adalah dari cara kerjanya, dari prinsip kerjanya. Jadi setidaknya terbagi menjadi tiga, yaitu open arc smelting, kemudian shielded arc smelting, selanjutnya adalah immerse atau submerged electrode smelting gitu ya. Jadi untuk open smelting di sini elektrodanya itu akan menghasilkan arc, kemudian arc tersebut akan digunakan untuk melelehkan logam dengan terak gitu ya, atau umpannya gitu. Sementara shielded arc itu arc yang terbentuk itu selalu tertutup ya, dibuat sedemikian rupa agar selalu tertutup sehingga panas dari arc ini ya, jadi panas dari arc ini dapat terserap dengan baik untuk melelehkan umpan atau fitnya. Kalau open arc ini jenis arc-nya ini distribusi panasnya akan terjadi paparan panas ya, atau terjadi paparan ke dinding furnace. Kalau shielded arc agar efisiensi energinya itu lebih baik, maka arc yang terbentuk itu akan selalu diselimuti oleh feed yang diumpankan secara terus-menerus kita jaga gitu ya. Sehingga akan terjadi peleburan menjadi slag dan juga lelehan logam. Kurang lebih seperti itu. Jadi jelas dari dua jenis. Yang pertama ini untuk open arc ini jelas teknologi yang tidak kita inginkan ya karena dari efisiensi rendah. Sementara shielded arc ini lebih bagus karena energinya bisa terserap dengan baik karena arc-nya itu diselimuti oleh umpan gitu ya. Umpannya selalu kita jaga agar selalu menyelimuti arc. Panas yang dihasilkan terserap dengan baik oleh feed-nya gitu ya, bukan untuk merusak refraktori. Sementara yang ketiga itu adalah immersed electrode smelting. Jadi mungkin untuk proses kerja awalnya itu sama-sama dengan ini ya, sama dengan membentuk arc terlebih dahulu. Tapi ketika sudah terjadi arc, panasnya sudah cukup, elektroda yang ada itu dicelupkan ke dalam slag. Jadi kalau misalnya shielded arc smelting ini arc-nya kita selalu jaga supaya terbentuk arc. Sementara kalau untuk yang ketiga ini setelah terbentuk arc, panasnya cukup untuk melelehkan sebagian, elektrodanya ini kita celupkan ke dalam slag. Jadi slag itu sifatnya juga R-nya cukup tinggi ya, tapi lebih tinggi udara. Nah, tapi karena dia dalam bentuk lelehan, terus kemudian nanti elektron ya, loncatan elektron di sini
tetap akan menjadi panas karena slag ini memiliki nilai tahanan yang cukup tinggi juga. Cuman yang perlu diperhatikan jangan sampai ketika elektroda ini dicelupkan langsung menyentuh dengan metal gitu ya, lelehan logam. Nah, logam itu kan konduktor ya. Kalau elektrodanya ini eh, dicelupkan sampai mengenai logam, maka akan terjadi short circuit atau konslet. Short circuit atau konslet lah kalau orang awamnya bilangnya konslet. Gitu. Jadi kontrol operasinya di sini yang harus kita jaga adalah elektroda harus selalu tercelup pada bagian terak. Sementara kalau kontrol operasi di bagian shielded arc smelting ini, kita yang pertama harus mengontrol feednya harus selalu menyelimuti. Kemudian ciri khas utamanya yang menjadi kendala, yang menjadi tantangan adalah karena tahanan udara ini nilainya kan tinggi ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena nilai tahanannya tinggi, jadi ketika elektroda dengan slag ini jaraknya fluktuatif naik turun gitu ya, perubahan fluktuasi dayanya pun juga terjadi cukup tinggi. Kalau fluktuasi daya itu terjadi secara terus-menerus, maka akan berpotensi terjadi apa namanya ya? Bukan short circuit, tapi apa bahasa tekniknya ya? Jadi fluktuasi daya kalau misalnya orang awam terjadi di rumah kalian tuh jeglek, tahu nggak jeglek? Karena ada fluktuasi daya kan, jadi kapasitas dayanya itu tidak bisa menampung seluruh eh, perangkat yang bekerja. Jadi kalau misalnya di silent arc smelting, tantangannya adalah bagaimana cara kita mengontrol agar jarak antara elektroda dengan slag itu tidak terlalu fluktuatif itu, karena sangat mempengaruhi fluktuasi daya. Sementara kalau di immerse electrode smelting itu dia fluktuasi dayanya tidak terlalu tinggi, tapi yang perlu dikontrol adalah jangan sampai dia menyentuh ke bagian lelehan logamnya. Cukup jelas ya untuk eh, perbedaan kedua jenis ini. Nah, nanti studi kasusnya akan berkaitan dengan pemilihan electric furnace. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, mungkin bisa saya lanjut. Ini adalah konversi untuk menghitung efisiensi energi. Energi efisiensi pasti energi yang terserap oleh produk per energi yang disuplai. Kan kurang lebih seperti itu. Di perhitungannya seperti ini. Sebagai gambar ilustrasi di atasnya, di sebelah kiri itu adalah ketika elektrodanya itu tetap berada daerah slag, tapi tidak sampai mengenai lelehan logam ya. Metal plate ini kan merah tua nih, marun. Jadi dia elektrodanya sangat dekat dengan lelehan logam, tapi tidak sampai menyentuh gitu ya. Sementara untuk gambar yang B yang sebelah kanan, elektrodanya ini sudah masuk ke dalam slag gitu ya atau campuran tertentu, tapi dia cukup jauh dari lelehan logam dibandingkan gambar A. Apa yang terjadi? Maka dari segi efisiensi, kalau elektrodenya itu semakin dekat dengan lelehan logam, maka panas yang didapatkan oleh logam ya itu akan semakin tinggi dia sekitar 72%. Sementara kalau misalnya dia terlalu jauh dari logam, maka panas yang didapatkan itu hanya sekitar 36%. Ini sebagai ilustrasi, yang A itu jaraknya elektrodanya adalah 1 meter di atas lelehan logam, sementara yang B itu 3 meter di atas lelehan logam. Ini merupakan ilustrasi gambaran eh, distribusi energi ya yang terjadi antara elektrod. Ini AC ya jelas ya karena 3 elektroda. Mungkin itu. Oke. Saatnya studi kasus. Ini pembagian kelompoknya ya. Berbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang nama pertamanya adalah nama ketua kelompoknya. Hadir semua ya. Ican, hadir ya Chan. Bisa aktif ya. Riki tadi kayaknya videonya nggak muncul nih tadi. Sebentar. Halo Pak, memang video saya kayaknya nggak bisa muncul deh. Harus keluar Zoom dulu tadi. Cuman nggak enak tadi kalau misalnya keluar Zoom dulu. Oke Mas. Jadi tapi masih bisa ini ya mengikuti dengan aktif ya. Jadi nggak masalah untuk
Jadi ketua harusnya. Terus yang ketiga Mas Afif ya. Mas Afif dengan Mas Fatih tadi. Terus yang keempat Mas Mikel aktif nggak ini tadi? Aktif Patri aktif. Bisa ya, Mas Mikel ya. Oke, mungkin saya stop share terlebih dahulu. Saya buat breakout room. Silahkan. Oh maaf, berarti harusnya teman-teman tahu dulu ya kasusnya ya. Untuk kelompok satu mengerjakan studi kasus satu, itu juga dengan kelompok tiga ya, yang ganjil mengerjakan studi kasus satu. Yang ganjil mengerjakan ganjil, yang genap mengerjakan genap. Itu. Jadi untuk kelompok satu dan 3 mengerjakan studi kasus nomor satu, untuk kelompok 2 dan 4 mengerjakan studi kasus nomor 2 gitu ya. Silahkan studi kasus yang pertama ini. Konteksnya adalah teknologi peleburan untuk biji nikel laterit. Gitu ya. PT SIZ sedang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas peleburan baru untuk mengolah biji nikel laterit. Ada dua teknologi. Yang pertama adalah shielded arc smelting dan yang kedua adalah submerged electrode smelting. Setiap teknologi memiliki karakteristik kontrol operasi yang berbeda, seperti yang saya jelaskan tadi ya. PT XYZ ingin memastikan bahwa teknologi yang dipilih, jadi ada kecenderungan yang akan dipilih yaitu harus memiliki efisiensi energi yang optimal dan kualitas produk yang konsisten dengan mempertimbangkan biaya operasional dan kapasitas produksi. Tugasnya, silahkan kalian nanti memberikan rekomendasi teknologi. Apa aja dasar pemberian rekomendasi? Itu adalah poin 1, 2, dan 3 itu ya. Analisis karakteristik operasional, pertimbangan ekonomi, dan evaluasi efisiensi energi. Cukup dipahami untuk kelompok 1 dan 3? Paham. Ya, mungkin di screenshot ya. Silahkan di screenshot. Jadi saya share juga soalnya di grup WA ya untuk memudahkan aksesnya. Kemudian untuk yang kedua, studi kasus 2, ada perusahaan namanya perusahaan PT ABC berencana meningkatkan kapasitas produksi peleburan tembaga. Walaupun tembaga ini belum tentu pakai electric furnace ya, bisa juga sih. Dua teknologi utama yang dipertimbangkan adalah shielded arc smelting dan submerged electrode smelting. Mengingat fluktuasi harga listrik dan kebutuhan untuk menjaga kualitas produk yang tinggi, pemilihan teknologi yang tepat akan menjadi krusial. Di tugasnya sama, itu kalian harus memberikan rekomendasi teknologi dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu analisis resiko operasional, evaluasi kualitas produk, dan juga analisis konsumsi energi. Cukup jelas untuk kelompok 2 dan kelompok 4? Jelas ya? Oke, Jelas, Pak. saya izin stop sharing dulu. Saya aktifkan breakout rooms. Silahkan kalian bisa join pada kelompok 1 join ke room 1, kelompok 2 join ke room 2, dan selanjutnya ya. Silahkan join dan silahkan diskusikan selama waktu kita masih berapa nih? Di sekitar 14. Waktu kita nggak banyak, jadi mungkin 5 menit ya untuk diskusinya ya. Silahkan yang belum join segera join ke grup masing-masing untuk mendiskusikan tugasnya. Epi kelompok berapa Epi? Sama Rafa ini? Epi.
Mana Epi? Epi kelompok satu, Rafa kelompok 4. Ashar kelompok berapa Ashar? Kelompok Kelompok satu satu ya Pak, ini Ashar ya. bisa masuk terus Pak. Bentar. Oh, ada 2 ya. Oke. Udah selesai ya. Ini kelompok berapa nih yang udah nih? Udah semua nih. Oke, kalau sudah saya mungkin langsung aja untuk kelompok 1 dan 3, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Atau saya spin lagi ya, yang namanya muncul dia perwakilan kelompok berapa, berarti yang harus menyampaikan pendapatnya ya. Atau mau yang ada secara sukarela untuk mau ini, menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau nggak ada berarti terpaksa harus saya ini ya, gunakan spin ya. Ini untuk yang kelompok, izin bertanya Pak, ini untuk yang kelompok 1 3 atau 2 4 juga Pak? 24 juga. 24 Mungkin ada yang saya mau pengen berpendapat? nyoba deh Pak untuk menyampaikan, saya Pak mungkin ingin menyampaikan tadi hasil yang kita coba diskusikan dan coba kita cari Pak. Oke, Mas Isan kelompok berapa Mas? Kelompok, kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke, silahkan Mas Ihsan. Oke, baik. Ihsan Rahmanto. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Jadi di sini kami mendapatkan kasus kan untuk peleburan biji tembaga. Nah, di sini ada pilihan itu menggunakan SAS atau Shield Arch Smelting dan SES kan Submerged Electric Smelting. Nah, dia dari analisis 3 analisis yang kita diskusikan tadi yaitu analisis risiko operasional, evaluasi kualitas produk sama dari analisis konsumsi energi. Ya, jika kita lihat kalau misalkan dari analisis risiko operasional itu dari SAE sendiri Shielded Arch Smelting itu dia furnace yang dia itu sangat bergantung pada pasokan listriknya gitu Pak. Jadi eh, kalau misalkan ada fluktuasi listrik itu benar-benar dapat mempengaruhi proses operasi yang signifikan gitu. Jadi contohnya Iya. seperti ada misalkan pemadaman listriknya itu benar-benar dapat menurunkan kualitas dari produk yang akan dihasilkan gitu Pak. Sedangkan dari SES sendiri itu dia lebih toleran terhadap fluktuasi listrik. Jadi karena teknologi ini tuh apa ya namanya bisa memiliki sistem penyangga energi gitu Pak. Jadi dia bisa eh, lebih toleransi lah terhadap fluktuasi listrik. Terus dari bagian kualitas produk sendiri itu kalau SAS itu dia bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi kan. Jadi dia bisa lebih terkonsentrasi gitu Pak. Nah, sedangkan yang SS ini panasnya itu tidak setinggi dari SAS, namun dia bisa terdistribusi secara merata gitu Pak, yang saya baca dan itu dapat membantu kestabilan termal dan kualitas tembaga yang kita lakukan proses gitu Pak. Sedangkan dari analisis konsumsi energinya sendiri itu dari SAS sendiri itu dia konsumsi energinya itu lebih tinggi Pak karena dia menggunakan arus listrik itu yang terus menerus. Jadi untuk mencapai suhu peleburan yang tinggi
itu efisiensinya itu bisa berkurang gitu Pak. Sedangkan untuk SES sendiri penggunaan energinya itu karena prosesnya itu lebih stabil dan pemanasan lebih merata, jadi untuk penggunaan energinya itu bisa lebih terkontrol. Jadi untuk rekomendasi yang alat yang saya pilih itu kita lebih milih SES Pak. Itu Submerged electrode karena ya. karena penggunaan energinya itu lebih singkat sih, lebih sedikit, jadi dapat mengurangi biaya operasional dan kualitas produk yang dihasilkan itu juga lebih bagus Pak, karena pemanasan yang digunakan pada SS itu lebih merata dan konsisten dibandingkan dengan yang SAS. Namun tadi saya juga sempat berdiskusi dengan ketua kelompok saya itu Ricky, eh, terdapat juga Pak perbedaan antara SAS dan SAS. Itu kalau untuk bagian SAS itu biasanya untuk menghasilkan kuantitas yang lebih banyak Pak, dibandingkan dengan SAS. Namun untuk kualitas produknya sendiri, SAS itu sebenarnya bisa menghasilkan Hasil produk yang produk. lebih bagus Pak dibandingkan dengan SAS. Mungkin itu sih Pak hasil diskusi dari kelompok Oke. kami. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Oke, terima kasih Mas Isan sudah mewakili kelompoknya Mas Riki ya, kelompok 2 ya. Untuk kelompok 4 dari Mas Mikel dan kawan-kawan ada tanggapan dari hasil diskusinya kelompok 4 seperti apa? Mungkin ada Mas Rizky Aji juga, ada Mbak Mei, ada siapa lagi tadi kelompok 4? Ada ada Mbak Akila dan juga Mas Rafa mungkin. Mungkin ada yang Izin mau masuk, berpendapat Pak. dari kelompok 4? Ya, silahkan. Dari obat itu kami juga menyarankan untuk menggunakan yang submerged electrode smelting dikarenakan eh, si shell arc smelting ini tuh merupakan teknologi yang ternyata tidak diinginkan karena dari alatnya sendiri itu memiliki efisiensi yang rendah. Dia untuk mendapatkan hasil yang kualitasnya tinggi itu membutuhkan daya yang tinggi dan fluktuasinya tinggi sehingga memakan konsumsi energi yang tinggi juga dan eh, harganya itu akan lebih tinggi juga. Sedangkan yang SES itu dia lebih baik karena bus arcs-nya itu dia diselimuti sama si umpannya itu langsung. Jadi panas yang dihasilkan itu terserap terserap sama feed-nya. Jadi dia tuh tidak membakar furnace-nya tapi eh, terserap langsung oleh si umpannya itu. Oke. Dan karena dia itu panasnya merata sehingga fluktuasinya itu tidak lebih tinggi, lebih rendah daripada yang salt arc smelting sehingga harganya juga lebih ekonomis dan dapat menghasilkan kualitas yang tinggi juga gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Mei sudah mewakili kelompok 4 untuk menanggapi atau membandingkan ya, gimana pendapatnya dibandingkan dengan kelompok 2. Jadi sama-sama sebenarnya lebih condong ke SES ya, Submerged Electrode Smelting. Oke, sebelum saya tanggapi mungkin dari kelompok 1 dan 3, siapa dulu yang mau ingin menyampaikan secara singkat hasil diskusinya? Sultan ya, ya silahkan Mas Sultan. Oke, izin masuk. Raise hand Terima ini. kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab ya dari hasil studi kasus kami yaitu tentang pemilih pertimbangan antara sealed arc smelting dan submerged arc smelting. Submerged electrode smelting yang SES. digunakan untuk biji nikel antara SAS sama SES. Untuk yang dari hasil yang kami diskusikan itu eh, menjadi yang direkomendasikan adalah SES. Kenapa? Karena dari segi aspek fluktuasi dayanya itu untuk SAS sendiri itu aspek fluktuasi dayanya itu lebih tinggi ketimbang SES. Terus juga untuk charge-nya juga charge yang digunakan pada SAS itu terlalu banyak, makanya tidak efisien gitu untuk produknya. Terus penyebarannya atau distribusinya yang kita butuhkan adalah distribusi dan juga stabilitas gitu.
Jadi untuk SES ini sendiri distribusinya lebih lebih luas cakupannya dan juga lebih apa ya lebih eh, stabil lah. Oke, luas. Nah itu jadinya lebih bagus gitu untuk digunakan. Terus yang menjadi pertimbangan juga konsumsi energinya itu yang digunakan pada eh, untuk yang konsumsi energinya itu lebih besarnya itu adalah pada si dalam daya listrik itu yang lebih besar itu yang SES. SAS Pak, maaf. Yang SAS itu konsumsi energinya, konsumsi daya listriknya lebih tinggi, makanya itu tidak ekonomis gitu. Terus juga untuk apa? Untuk proses untuk maintenance dan juga untuk yang lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan ekonomis itu juga lebih lebih kurang yang SES gitu karena dilihat dari biaya listrik terus juga biaya perawatannya itu lebih lebih mengeluarkan uang yang lebih itu di SES ketimbang SAS ketimbang yang SES. Makanya itu eh, kita merekomendasikan untuk menggunakan SES ketimbang SAS. Begitu, Pak. Oke, Mas Sultan. Dari kelompok 3 ya, Mas Sultan ya? Iya, Oke, Pak. terima kasih pendapatnya sudah berani mewakili kelompoknya Mas Afif ya, kelompok 3 ya. Oke, dari kelompok Mas Ican siapa nih Mas yang mau mewakili? Izin Pak, saya Oh, Pak. Mas Icannya langsung. Oke, Mas, silahkan Mas Ican. Ini kalau misalnya ada salah bisa tolong diluruskan ya Pak. Kalau dari yang sudah kita diskusikan, kita lebih memilih ke yang SAS atau yang shielded, shielded arm smelting. Kenapa? Karena ini kan disuruhnya itu dari sudut efisiensi energi yang optimal dan kualitas produk yang konsisten. Terus juga ini kan si yang dilebur adalah biji nikel laterite, di mana nikel laterite itu kan kandungan logamnya tinggi. Makanya tadi kan kalau nggak salah tuh dijelaskan juga di bagian shielded arc itu bagus buat yang mineral-mineral yang logamnya tinggi kandungannya. Terus kenapa kita pilih yang shielded arc juga? Karena si shielded arc ini kan tadi kalau nggak salah kami juga udah bilang kalau yang shielded arc ini dia tuh si mineral umpannya itu yang mau kita lebur bakal nutup si katodanya gitu kan Pak. Jadi arcnya nggak bakal sebar kemana-mana. Jadi sehingga si materialnya itu bakal menyerap panas yang lebih lebih baik lah panasnya diserap oleh material. Jadi materialnya itu bisa langsung leleh dan kualitas produknya juga lebih konsisten gitu Pak. Kalau menurut kita seperti itu Pak. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas Ican. Jadi saya simpulkan dari kelompok 1 itu merekomendasikan SAS ya untuk studi kasus nomor 1, sementara yang kelompok 2, 3, dan 4 itu cenderung merekomendasikan SES ya, submerged electrode smelting ya. Ya kan? Nah, dengan pertimbangannya tadi masing-masingnya. Sebelum saya tanggapi, saya respon, kita applause bersama-sama ya, kita apresiasi masing-masing. Nah, sudah berhasil berdiskusi dengan cukup baik dengan waktu yang singkat. Oke, mungkin akan saya share mana tadi? Oh, maaf, saya kan Zoom meeting share screen PowerPoint. Udah kelihatan ya slideshow yang saya tampilkan ini? Sudah, Pak. Oke, jadi dari tanggapan saya mungkin tadi ini ya nggak ada yang benar-benar salah atau benar ya, karena kedua teknologi itu sama-sama digunakan di industri gitu. Cuman lebih tepatnya mungkin eh, kita gunakan mana yang lebih tepat untuk kasus 1 dan kasus 2 gitu, karena sama-sama bisa aja digunakan SES maupun SAS gitu kan. Oke, ini sebelum saya tanggapi secara langsung, ini adalah gambaran ya data terkait dengan penggunaan teknologi electric furnace yang digunakan untuk nikel laterite ya, ini datanya. Jadi untuk nikel laterite
Yang di atas garis tegas ini ya, bagian atas itu adalah menggunakan teknologi shielded arcs. Kemudian yang bawah adalah SES atau immerse electrode ya, sama ya. Submerge atau immerse itu sama. Jadi memang dari segi kecenderungan di industri nikel laterite itu lebih banyak menggunakan shielded arc. Tapi di sini bisa dilihat sumbu X menggambarkan area ya, area luas area dari reaktornya. Kemudian di sebelah sumbu Y-nya, di sumbu Y-nya itu menggambarkan furnace power-nya. Jadi memang keunggulan dari shielded arc dia melibatkan panas yang cukup tinggi. Jadi kualitas produknya pun juga cenderung lebih bagus kayak gitu. Cuman memang kendalanya harus memiliki kontrol operasi yang sangat ketat. Kita harus bisa memastikan kontrol operasinya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, maka pada perusahaan-perusahaan di dunia ini memiliki kecenderungan lebih banyak menggunakan shielded arc karena panasnya menggunakan arc secara langsung dan juga panas yang dilibatkan itu juga tinggi gitu ya karena menggunakan arc sehingga kualitas produk proses peleburannya itu bisa berjalan lebih cepat. Sementara walaupun kelemahannya dia kapasitas produksinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin untuk mengatasinya akan ada SAS ya submerged shielded arc smeltingnya itu akan terdiri dari beberapa unit gitu. Jadi dalam satu tahap proses electric furnace itu akan ada beberapa SAS yang digunakan. Karena kapasitas untuk satu SAS-nya itu tidak bisa. Maaf ya, sedikit ada kendala dari akun satu milik saya. Jadi mungkin saya lanjutkan dari tadi untuk shielded arc tadi udah cukup jelas ya. Sementara untuk immerse electrode atau submerged electrode itu secara kontrol lebih mudah, tapi energi yang dilibatkan tidak terlalu tinggi gitu. Kontrol operasinya lebih mudah. Tapi masing-masing tadi punya argumentasi, bukan kecuali, terutama lebih menitik beratkan pada ini ya, bahwa kualitas produk, ketika menginginkan kualitas produk yang konsisten, maka cenderung lebih memilih submerged electrode smelting atau SES gitu ya. Itu tidak salah juga gitu ya. Karena memang dari studi kasus ada penekanan ke arah sana dan juga ada konsumsi listrik dan fluktuasinya. Jadi semuanya saya kira cukup bagus. Kelompok satu yang memiliki pendapat berbeda sendiri tadi juga lebih menekankan pada energi yang dilibatkan pada satu proses itu lebih tinggi kalau misal menggunakan SAS. Sehingga dengan asumsi itu katanya dari kelompok satu tadi mengasumsikan kualitasnya pun juga pasti lebih bagus kualitas produknya. Oke, itu nggak salah juga benar ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan itu kejelian kita dalam memilih argumentasi. Kenapa kita memilih A, kenapa kita memilih B? Karena ada batasan konteks dari studi kasus yang diberikan. Mungkin itu karena di laptop atau akun satunya ini tidak ada ini ya, saya tidak punya PPT-nya, sedangkan akun yang utamanya tadi bermasalah. Untuk tahap terakhir mungkin selanjutnya adalah simpulan. Mungkin siapa yang ingin menyimpulkan yang belum bersuara siapa nih dari tadi? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Satu cowok, satu cewek ya.
Ceweknya kayaknya yang belum berpendapat siapa nih? Rikma tadi udah ya? Rikma sudah, yang angkatan 22. Agatha belum ya? Silahkan untuk yang angkatan 22. Mbak Agatha mungkin mau menyimpulkan apa yang udah kita pelajari hari ini secara singkat aja Mbak, nggak apa-apa. Atau mungkin yang cowoknya siapa nih yang belum nih? Untuk cowoknya siapa nih? Nah, Afif tadi sudah ya. Afif udah, Ihsan Rahmanto sudah, Ican udah, Rizky Aji udah, Sultan sudah, Ashar kayaknya. Ashar tadi kayaknya belum berpendapat ya. Silahkan Mbak Agatha sama Mas Ashar berikan kesimpulan singkat mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kita udah belajar apa aja? Ini 1 menit aja masing-masing. Atau 30 Ya, detik juga baik. nggak masalah. Silahkan Mbak. Ya, baik, Bapak. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Izin saya menyimpulkan, namun secara garis besar aja ya, Pak ya. Ya, Berdasarkan yang saya pelajari tadi, eh, secara simpelnya itu kita tahu secara terjadi pemisahan itu dari perbedaan sifat pada deviasi. Dan lebih bagusnya itu di deviasi positif. Terdapat juga prinsip pemisahan juga berdasarkan viskositas dan densitas. Viskositas itu tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu kental, dan densitasnya itu setidaknya dua larutan memiliki densitas yang berbeda. Terus juga memahami pembacaan mengenai diagram Turner, lalu komposisi liquid dan mate tadi untuk menentukan komposisinya. Terus pembahasan mengenai electric furnace, tadi ada blast furnace, ada electric furnace, ada open arc smelting, immerse, sama submerge. Terus cara kerjanya electric furnace itu bagaimana, mengenai sumber panasnya, anode katode, bagaimana proses pemisahan itu berada di mana, proses konversi antar pada katode itu dari beda potensial tinggi, terjadi lompatan elektron pada elektroda melewati udara, terus terjadi konversi energi yang tinggi. Lebih kurangnya seperti itu Bapak yang saya oke. pelajari. Terima kasih Mbak Agatha sudah menyimpulkan dengan cukup baik, dengan sangat baik. Oke, untuk selanjutnya Mas Ashar, silahkan Mas Ashar. Mungkin yang saya dapat dari pertemuan kali ini tuh prinsip pemisahan pada peluruhan itu bisa dibagi menjadi 3, yang mana kita bisa lihat dari skala molekuler, kemudian skala termo, dan skala makronya lagi, yaitu seperti fenomena transportnya. Kemudian ada juga alat peluruhan, yaitu ada furnace yang dibagi menjadi 2, yaitu blast furnace dan electric furnace. Yang tadi kita belajar ada 3, yaitu SAS, SES, dan apa lagi satu lagi? Open arc ya. Open arc. Yang kemudian alat-alat tersebut tuh sebenarnya bisa dibagi atau untuk memisahkan beberapa logam tergantung dari kita karakteristiknya mau seperti apa, entah itu dari efisiensi energinya, kemudian dari keekonomisannya, ataupun lain sebagainya. Mungkin kemudian dari electric furnace itu ada 2 berdasarkan sumber listriknya, di mana listrik searah yaitu DC. DC dan listrik bolak-balik atau AC. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ashar sudah menyimpulkan dengan baik ya. Jadi hari ini kita memang sudah belajar beberapa hal. Yang pertama mengenai prinsip peleburan atau prinsip pemisahan dari liquid sama liquid. Jadi yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu, yang namanya liquid atau larutan dalam proses pirometalurgi itu adalah larutan temperatur tinggi ya. Jadi larutan dari mineral yang kita umpankan itu menjadi larutan gitu ya, bisa berupa slag, bisa berupa lelehan logam, bisa berupa mate, bisa juga bahkan tadi ada garam ya, larutan garam. Nah, kenapa larutan-larutan tersebut bisa dipisahkan? Kita bisa lihat dari 3 sudut pandang. Jadi yang pertama sudut pandang molekuler gitu ya, secara ikatan kimia ada perbedaan sehingga itu bisa terpisah. Kemudian dari aspek termodinamika
di mana ketika larutan itu memenuhi syarat larutan non ideal deviasi positif, dia bisa dipisahkan. Sementara yang ketiga, dari sudut pandang fenomena transport, kita perlu perhatikan viskositas dan juga perbedaan densitasnya sebagai driving force atau gaya pendorong terjadinya pemisahan. Selanjutnya kita sudah belajar juga mengenai teknologi peleburan. Yang kita bahas tadi saya berikan pengantar mengenai blast furnace, akan kita dalami di metalurgi besi baja, dan 3 jenis, ada apa tadi ya, induction furnace, kemudian ada flash furnace, dan seterusnya. Itu tadi kita pelajari di tanur dan bahan bakar. Untuk pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai detail mengenai electric furnace. Jadi electric furnace sendiri tadi kita udah tahu klasifikasinya, kita udah tahu prinsip kerjanya, dan teman-teman sudah bisa memilih gitu ya electric furnace yang tepat berdasarkan pertimbangan beberapa hal dengan melakukan diskusi kecil terhadap studi kasus yang diberikan. Nah, itu merupakan rangkuman yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk memperdalam nanti ada 2 tugas ya di LMS Pada, bisa diakses. Yang pertama seperti biasa, rangkuman terkait materi hari ini. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar secara aktif, meningkatkan kemampuan literasi teman-teman dengan merangkum. Dan yang kedua, ada studi kasus yang mirip dengan yang saya berikan tadi. Itu berkaitan juga dengan pemilihan teknologi proses. Jadi harapannya tadi kan kerjanya kan kelompok ya, hasil dari diskusi. Nah, ketika kalian belajar mandiri, tugas secara mandiri, ini harapannya kalian juga bisa memiliki kemampuan individu yang sama untuk memilih, menganalisis teknologi yang tepat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, sebelum kita tutup, kita akhiri? Cukup jelas ya, ini sehat-sehat semua kan ini. Saya lihat masih semangat semuanya. Kalau nggak ada, ini tadi karena lupa ya, tadi kita belum buka dengan doa. Silahkan mungkin salah satu tutup dengan doa. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Silahkan siapa ya? Mas Afif nih biasanya yang mimpin doa kayaknya. Silahkan Mas Afif, pimpin secara singkat Mas. Pak, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan sama-sama dapat bermanfaat Amin. ke depannya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Bagus. Berdoa dicukupkan. Ya, Terima kasih. terima kasih Mas Afif. Kalau nggak ada, nih saya akhiri sesi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.